Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, students. Good afternoon. How's life? You good today? I'm very good. Okay. Hari ini adalah klinik ya, sesi klinik dengan Kak Aldi. Jadi hari ini kita akan belajar dengan asik tentunya. Tapi mungkin sebelum kita belajar, mungkin kakak ingin tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih misalkan masak mie instan, pernah nggak? Sering. Sering, oh sering. Kalau sering, kalian memperhatikan ini nggak? Mie instan itu kan dia di sebaliknya tuh ada kemasan ya, ada kemasannya kan. Di sebaliknya itu ada tulisannya, banyak banget tuh kecil-kecil ya kan. Nah, pernah nggak memperhatikan tulisan itu tuh isinya apa? Pernah. Apa kira-kira? Kayak bahan-bahan. Bahan-bahan, kemudian apa lagi? Kandungan isinya. Kandungan isi, terus Cara buatnya. cara memasak ya berarti ya. Oh, oke. Berarti ada bahan-bahan, kemudian ada cara memasaknya juga gitu-gitu ya. Nah, kira-kira dalam membuat mie itu memperhatikan itu enggak? Kira-kira? Enggak. Oh, berarti disesuaikan sama selera masaknya kita. Iya. Oh, tapi paling enggak itu adalah sebagai acuan ya, panduan seperti itu ya. Oke, dan ternyata langkah-langkah itu tuh di dalam bahasa Inggris ada loh materinya loh, tahu nggak? Belum tahu ya? Oke, jadi materi hari ini tuh kita akan membahas mengenai procedure text. Oke. Sebelumnya udah tahu apa itu procedure text? Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Kira-kira apa yang kemudian datang di pikiran kita ketika mendengar kata-kata prosedur? Prosedur itu kayak langkah-langkah gitu, Ustaz. Langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke. Coba kita buktikan nanti pengertian prosedur teks itu apa ya. Oke, Mister atau kakak mau nulis dulu nih pengertiannya dulu. Sini kali ya. Oke, kita mulai dulu dengan pengertian apa itu teks prosedur. Oke, supaya mudah untuk dipahami, maka kakak menyampaikannya dalam bahasa Indonesia ya. Kecuali nanti kalau mau kita analisis sebuah teks, baru kita membahasnya di dalam bahasa Inggris. Oke, kita coba lihat dulu ya. Jadi apa procedure text itu? Prosedur teks adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Good, thank you ya. Jadi procedure text atau text procedure itu apa sih? Jadi text procedure itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Dalam hal ini bisa saja membuat makanan, membuat minuman gitu ya. Baking kue, suka baking kue? Kalau lebaran nggak terlalu suka ya, oke. Terus kemudian bisa juga langkah-langkah dalam menyelesaikan sesuatu. Contoh misalkan kalau kita misalkan mau nonton TV, ada caranya nggak? Apa TV itu tahu-tahu langsung nyala aja kayak gitu? Ada. Ada cara-caranya ya.
itu juga termasuk text procedure gitu ya. Jadi tidak hanya membuat sesuatu berupa makanan, tapi juga apa namanya ya, misalkan kita cara menyalakan sesuatu, menyalakan TV ya, misalkan ya, menyalakan laptop dan sebagainya. Itu adalah procedure text. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan? Belum ada, oke ya. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ke yang namanya generic structure. Oke, nice. Di dalam teks prosedur, di dalam sebuah teks prosedur itu mungkin ini tidak hanya teks prosedur saja ya, tapi teks apapun di dalam bahasa Inggris itu pasti mempunyai generic structure. Apa itu generic structure? Apa ya? Struktur teks ya, struktur teks. Nah, di dalam teks prosedur itu ada 3 strukturnya. Oke, yang pertama ada yang namanya goals. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya materials, dan yang ketiga ada yang namanya steps. Oke, you get it? Yang pertama dulu goals. Goals itu di sini adalah tujuan. Nah, tujuan dalam membuat misalkan apa ya, membuat sesuatu. Nah, kita bisa tahu tujuan dari teks itu dari mananya? Dari judulnya. Misalkan ada judul, misalkan how to make dalgona coffee, gitu ya. Nah, kita kalau misalkan mau cari tujuan dari teks itu yang mana ya? Tujuannya adalah langsung saja masuk ke judulnya. Nah, automatically kalau kita lihat judul ini sudah include dari tujuan teks prosedur tersebut gitu ya. Terus kemudian lanjut lagi ada materials. Nah, materials ini bisa berupa ingredients ya, atau apa ya? Berarti utensils atau peralatan seperti itu ya. Misalkan kita mau membuat ini misalkan dalgona coffee, alat-alat dan bahannya apa saja? Contohnya apa misalkan? Gelas, kemudian iya air panas. Misalkan dia es ya berarti tambahin iya es gitu-gitu ya. Dan lain seterusnya. Nah, itu masuknya adalah di materials ya, bahan-bahan atau alat yang digunakan gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah steps. Nah, apa itu steps? Steps itu adalah langkah-langkah yang kita tempuh untuk membuat sesuatu. Oke? Contoh misalkan membuat dalgona coffee, misalkan yang pertama misalkan siapkan peralatan, siapkan gelas, misalkan seperti itu ya. Yang kedua didihkan air, nah boil the water. Yang ketiga misalkan apa dan seterusnya, itu masuknya adalah ke steps atau langkah-langkah. Ini adalah generic structure. Oke, generic structure bisa dipahami ya. Oke. Kemudian kita next lagi ke language features. Oh, anyway, ini itu misalkan gini. Karena ini kan aslinya ada definition, kemudian ada apa namanya ya, berarti ya aim of the text, tujuan dari teksnya itu sebenarnya masuk ke sini juga ya. Goalsnya itu ya berarti tujuannya teks prosedur itu apa? Untuk membuat sesuatu gitu ya, atau menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi itu 3
kita bahas karena itu ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah language features ya. Kita geser ke sini aja dulu ya. Nah, ini adalah language features atau kaidah kebahasaan ya di dalam text procedure. Ada 4 kaidah kebahasaan di dalam text procedure. Yang pertama, ada the use of imperative sentence. Do you familiar with imperative sentence? Belum tahu? Imperative sentence itu in another word adalah kata kerja perintah. Nah, kata berarti kata kerja ya. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu dia base-nya dari verb 1. That's why kalau ada imperative sentence berarti automatically dia juga simple present tense ya. Nah, oke. Kemudian contoh dari kata kerja perintah tuh misalkan gini. Misalkan kita mau bikin telur misalkan ya. Telur omelet. Kemudian misalkan pecahkan telur. Nah, pecahkan itu adalah masuk ke dalam kata kerja perintah. Nah, gitu ya. Tutup pintu. Nah, itu berarti mengindikasikan adalah adanya sebuah perintah gitu ya. Contoh misalkan dalam bahasa Inggris contoh imperative sentence-nya adalah cut the onion into pieces. Nah, contohnya adalah cut the onion into pieces. Ini adalah imperative sentence. Tapi kata kerja perintahnya yang mana berarti ya? Cut. Nah, cut adalah kata kerja perintah. Cut itu verb berapa? Verb 1. That's why ini masuknya adalah ke simple present tense tapi without subject. You guys get it? Yes. Next ada the use of adverb of time. Nah, ini di language features-nya si text procedure itu ada banyak ya. Ada adverb of time, adverb of bla bla bla. Oke, kita masuk satu-satu dulu. Adverb of time berarti itu apa ya adverb of time ya? Kira-kira. Nah, waktu atau kata keterangan waktu. Nah, misalkan contohnya adalah boil the water for 5 minutes. Gini ya. Boil the water for 5 minutes. Kira-kira yang mana yang termasuk ke dalam adverb of time? For 5 minutes. Correct. Ya, berarti jelas ya. Lanjut ke the use of adverb of manner. Nah, manner, apa itu manner? You don't have any idea? Oke, manner itu berarti dia caranya tuh gimana ya? Misalkan gini. Misalkan apa ya? Nah, misalkan contohnya gini, ada stir the water slowly. Oke, berarti aduk airnya secara perlahan. Kira-kira kalau
di kalimat ini yang mana ya yang adverb of manner? Slowly. Slowly. Jadi ketika kalian menjumpai kata apa tuh berarti ya, kata sifat ya. Nah, yang berakhiran dengan ly, li di belakang itu adalah adverb of manner. Cara melakukannya gimana? Secara perlahan gitu ya. Next, paham ya? Nah, paham. Selanjutnya ada the use of adverb of sequence. Do you know sequence? Urutan. Nah, kalau kita mau memasak mie saja, kan pasti ada urutannya. Meskipun itu tidak sesuai dengan instruksi yang ada di dalam kemasan, di-adjust atau disesuaikan dengan preferensi kita, kan tetap ada urutannya ya. That's why ini itu contohnya gini, ada first, second, nah third. Bisa juga misalkan adalah after that, next, finally. Nah, jadi selain urut-urutannya adalah first, second, third, itu bisa juga after that ya. Setelah itu misalkan campurkan air ke dalam panci misalkan ya. Kemudian bisa juga next. Nah, in the end of the text, nah itu kita pakainya finally. Nah, finally atau in the end juga boleh sih kayak gitu. Ya itu tergantung si penulisnya kayak gimana. Nah, ini adalah kata kerja urutan ya. Kata keterangan urutan gitu ya. Ada first, second, third, after that, next, and finally. Get it? Oke, paham ya? Nah, kemudian dari yang sudah kita bahas ada definition, generic structure, language features. Kira-kira masih ada yang ini enggak kurang paham enggak? Coba yang mana? Paham ya? Oke, kalau paham selanjutnya adalah kakak punya teks. Dan mari kita analisis teks tersebut bersama-sama. Oke. Nah, ini dia teksnya. Ada teks berjudul How to Make Simple Creamy Coffee Milk. Ya. Coba yang pertama kakak minta ini dulu dong, reading aloud dulu seperti apa? How to make simple creamy coffee milk. Semuanya bisa. Iya, semuanya. Sedikit kan ya? Ingredients. 1 teaspoon of coffee powder. Kalau setengah dibacanya gimana ya? 1/2. 1/2 spoon of full cream milk. A half teaspoon of sugar. You can skip this because full cream milk is very sweet. A cup of butter. Utensils. A teaspoon of cup. Hmm. Steps. First, take the coffee powder, sugar, and full cream milk in the cup. Second, mix the mixture Rigorously. by using the spoon until its color becomes light brown. Okay. Third, heat a cup of butter in pan and wait until it's boiled. Fourth, after that, pour the boiled water into the cup that has the mixture of coffee cream in it. 5, then stir it well by the spoon. 6, once done, a cup of hot coffee milk is ready to be served. Oke, thank you. Jadi ada sebuah teks ya, teks prosedur, judulnya adalah How to Make Simple Creamy Coffee Milk. Oke, teks ini yang sudah dibaca akan kita analisis. Apa saja kak yang mau dianalisis? Yang akan dianalisis adalah yang pertama struktur teksnya. Yang mana yang masuk ke dalam goals, yang mana yang masuk ke dalam materials dan juga step. Yang kedua, language features-nya. Yang mana yang mengindikasikan imperative sentence, adverb of time, adverb of manner, and adverb of sequence. Oke.
Oke, bisa ya. Coba kita lihat ke teksnya, perhatikan baik-baik. Kira-kira dari teks tersebut yang mana ya goalsnya? Yang judul. Judul, How to Make Simple Creamy Coffee Milk. Good. Oke, kemudian yang selanjutnya ada materials. Which one? Which part? Materials. Ingredients. Ingredients. Utensils. Oh good, materials itu masuknya ke ingredients sama utensils. Now how about steps? Yang mana steps? Oh steps ya, itu kan sudah ada di situ ya. Jadi sangat mudah untuk ditentukan gitu ya. Jadi ini adalah goals, ini ingredients dan utensils itu adalah materials, and then steps ya berarti stepsnya gitu ya. Good, sekarang berarti sudah paham. Kita masuk ke penggunaan kaidah pembahasan ya. Yang mana yang mengindikasikan imperative sentence? Take the coffee powder. Take the coffee powder ya. Yang ada kata kerja perintahnya yang mana ya? Itu kan take the coffee powder masuknya adalah sentence ya. Yang mana? Take. Nah, take itu verb 1 ya. Kemudian yang mana yang masuk ke dalam adverb of time? Ada tidak di situ ya? Ada tidak ya? Kira-kira. Ya. Oh kayaknya nggak ada ya. Oke, ini karena mungkin teksnya simple kali ya. Lanjut, ada nggak adverb of manner? Ada loh. Jadi adverb of manner itu tidak hanya di akhir sentence, but then bisa in the middle of the sentence, bisa juga. Yang ada LAL ya. Yeah, as I mentioned before. Is the mixture rigorous? Rigorously, very good. Now, yang mana yang masuk ke dalam adverb of sequence? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Good. After that, then once done juga bisa ya. Once done itu ya berarti untuk concluding the text gitu ya, concluding the sentence gitu ya. Oke, good. Analisis sudah selesai. Berarti sudah paham? Sudah paham? Kalau lumayan, oh ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau kita Mister terlalu cepat jelasinnya? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup dan belum ada yang ingin ditanyakan, ini kita mengerjakan soal latihan dulu ya. Mister sudah kirimkan ya. Oke, sudah kirimkan dan juga bisa dibuka melalui aplikasi. Oke. Ada berapa soal ya yang kita punya ya? Kuis 1 ada 5, kuis 2 ada 5, kuis 3 oh 13 ya, 13 ya. Coba silakan bisa dikerjakan. Nah, oke. Tiga 13 soal kira-kira mau berapa lama nih? Kalau kakak tantang satu soalnya 1 menit bisa? Bisa? Bisa ya? Oke, good. Bisa, berarti kita selesai di jam 3 kurang 2 menit berarti ya.
Ini kebetulan kliniknya sendirian ya. Nggak ada temennya. Oke. Tapi di sekolah udah PAT. Belum. Depan, Mister. Oh, minggu depan. Terus kenapa requestnya ini? Apa namanya? Ini buat kisi-kisi Procedure. gua, tapi belum diajarin, tapi katanya ada nanti. Oh gitu ya, berarti masuk ke dalam kisi-kisi. That's why you request this ya. Oke. Tapi gampang gak sih? Gampang ya? Atau lumayan? Setengah-setengah. So-so. Mister, Hmm. ini ternyata bukan bikin-bikin doang ya. Iya, ada cara menggunakan sesuatu. As I mentioned before, bahwasanya tax procedure itu nggak melulu tentang bikin produk, nggak. Tapi produknya sudah ada, tapi cara menggunakannya gimana ya gitu. Itu juga tax procedure gitu. Nah, terus coba mulai. Waktunya 5 menit lagi ya. Jadi jangan terlalu ini ya, santai. Ini biasanya kalau di apa namanya tryout kayak gitu, tryout SAS kayak gitu, itu bahkan lebih cepat loh waktunya loh. Jadi Kan tapi teksnya panjang-panjang loh. iya, cuman memang harus terbiasa dan gitu ya. Jadi emang tryout itu apa namanya sarana kalian buat ini sih supaya apa namanya terbiasa gitu lah gitu. Oke, finish. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, eh,
Yang pertama dulu. Oh, belum nyambung ya ternyata ya. Tadi ini ini apa namanya? Sorry ya. Bentar dulu. Atau boleh dia dibaca dulu nggak apa-apa? A procedure text is a text to. Text procedure itu adalah teks untuk, nah apa nih kira-kira nih jawabannya? Explain, give, help, outline, atau explain lagi. Which one? Give readers guidance on accomplishing a task. Good. Give readers guidance on accomplishing a task ya. Jadi memberi apa namanya ya ini ya, panduan ya kepada pembaca untuk dalam menyelesaikan sebuah tugas ya. Nomor 2 gimana nomor 2? What is the purpose of the text? Purpose itu berarti apa ya? Purpose? Goals. Tujuan. Tujuan. Nah, tujuannya berarti apa ini? Ini ada sebuah teks mengenai bagaimana cara belanja online dengan aman. Nah, berarti yang mana nih tujuannya nih? Yang C. To show readers how to do online shopping securely. Nah, safely itu similar with securely. Good. Number 3 now. Which of the following kirain mau dibaca ya? Which of the following sections is included in the text above ya? Yang mana ya section yang kira-kira ada di teks di atas? Yang directions. Yang E berarti ya yang ketiga ya. Good. Nah, kemudian nomor 4 yang mana? Which from the text shows the use of a connective verb? Yang ada connective verbnya yang mana ya? Before you buy in bulk, this will lead to be aware of some of the differences between shopping online and offline. Good, ada kata-kata before di sini ya. Before itu maksudnya adalah apa namanya connective verb. Good, number 5. Where can you find this kind of text? B. Lifestyle magazine. Lifestyle magazines, kenapa tuh? Karena tentang belanja gitu ya. Di situ juga ada apa namanya buy t-shirt, beli kaos dan sebagainya. Berarti itu maksudnya ke lifestyle seseorang gitu ya. Oke, berarti kuis 1 udah semua. Yeay, Betul, pintar sekali ya. Kuis 2 sekarang. How to stand out without work experience? Bagaimana menjadi tetap menyala nih, tapi tanpa pengalaman kerja. Ini ceritanya untuk fresh graduate kali ya. Oke, nomor 1 apa nih? What is the text about? Berarti teks itu tuh tentang apa sih gitu? Berarti tentang apa tuh? Ways to get better paying jobs without work experience. Yang B. Yang mana B atau A? Ways to get employers to notice those with no job experience. Nah, berdasarkan ini dari judulnya dia udah kelihatan ya, without work experience, berarti tanpa pengalaman kerja. Nah, kalau tanpa pengalaman kerja di sini, tapi ini bukan untuk better paying jobs ya, nggak buat apa namanya gaji yang lebih baik, tapi untuk dinotis, diperhatikan ya, dari apa namanya diperhatikan oleh employee apa namanya ya berarti ya, employers ya berarti ya, ya oke, HR lah kayak gitu ya, tapi tanpa pengalaman kerja. So the correct one is A. Oke, next one, number 2. Very simple ya. Number 2 B gitu ya. Based on the text, which of the following statement is true? Nah, oh ya, by the way gini nih. Jadi di
dalam text procedure itu ada dua tipe jenis soal. Yang pertama itu adalah jenis soal yang eksplisit, yang kedua implisit. Kalau eksplisit berarti itu jawabannya ada di dalam sebuah teks. Ya, contohnya adalah ini kayak gini. Kalimat mana ya yang benar, kalimat mana ya yang salah, maka larinya ke atas dengan cari keyword. Nah, tapi ada juga implicit. Nah, implicit question gitu. Jadi implicit question itu di mana jawabannya itu tidak terdapat di dalam teks, tapi kita menyimpulkan gitu ya. Kalau contohnya gini nih, misalkan ada kayak gini, misalkan boil the water boil the water for 5 minutes. Terus si penanyanya bilang kayak gini, kenapa harus 5 menit? Kayak gitu loh. Nah, itu kan kita harus menyimpulkan sendiri. Let's say jawabannya adalah supaya bakterinya hilang gitu ya. Itu yang dimaksud dari implicit question. Jadi nomor 2 jawabannya yang B. Collaboration skills can be demonstrated in different activities. Good. Number 3. Yang B, implied. Nah, implied berarti apa ya itu ya? Imply. Conclude berarti apa? Disimpulkan. Nah, berarti jawabannya yang berdasarkan teks adalah yang B. Iya. Apa? I. Joining a community takes time and commitment. Good. Number 4. Essentially, the experience shows that people have the yang mana? Yang di capabilities. Good. Gampang ya berarti ya. Nomor 5. Easy. Nomor 5 yang B. Oke, ini berarti di sini nggak ada underline-nya. I think default ya, default ini yang harus di underline berarti ya. Ya kan ya, berarti yang B dedicate. Oke, yang kuis 3 sekarang. Nah, ini berarti ada disusun. Teksnya harus disusun nih. Jumble text. The best arrangement to make a good procedure text is yang mana? Kira-kira nomor 1. Oke, tips for getting a good deal. Kemudian here are some tips following by before going to stores and so on. Kemudian when you are at the store choosing your item and bla bla bla. Oke. Kemudian yang nomor 2 mana? Yang I. 4, 3, 1, 2, 5. Yang I bentar. Ini the best arrangement to make a good procedure text is 4, 3. Oke, kenapa enggak yang D ya? 4, 3, 1, 2, 5 atau 5, 1, 2? Before shopping. Iya. Nah, terus itu kan jadi harus relates dengan yang selanjutnya ya, kalimat selanjutnya ya. Relates-nya mana? Before, kemudian apa? Yang mengindikasikan bahwa oh iya ini relates dengan kalimat sebelumnya itu mana? Yang then ada before, kemudian then, ya kan ya? Berarti kan itu kan relates ya. Jadi jawabannya yang 4, 3, 1, 2 dan 5. Oke, good. The last one ya. Yang mana? 2, 4, 3, 1. 3, 1 atau 1, 3? Memang yang ada mengindikasikan itu adalah concluding sentence yang mana ya? Yang mana kira-kira? Yang mana? Yang 1. Try things like asking people, questions about themselves, watching what other more social bla 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 sampai by yourself. Kemudian nomor 3 tadi ya? Making friend if you want to. Yang mana ya tadi ya? 1 sama 3 atau 3 sama 1 ya?
Oke, harus lain. Oh, kalau nomor 3 itu berarti dia masih ada lanjutannya. Therefore, yang betul adalah yang A. Oke, 2, 4, 3, 1. Oke, betul berapa? Salah satu. Salah satu. Oke, good. Itu juga ini ya. Nanti Mister kasih start jam ya. Oke. Yeay. Yay. Okay, now because you have already accomplished the task and also text analysis dan juga aktif dalam menjawab pertanyaan Mister tadi, sekarang Mister tanya dulu. Jadi kita hari ini belajar tentang apa ya? Sudah belajar tentang apa ya? Procedure text adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Kemudian generic structure-nya ada berapa generic structure? Ada 3 apa aja? Tujuan, terus bahas, struktur, goals. Oh, say in English aja nggak apa-apa. Goals, materials, step. Sekarang kalau language features-nya ada berapa? Bisa mau tutupin dulu. Ada berapa? Ada 4 apa aja? Yang pertama, imperative sentence atau kalimat perintah. Terus the use of adverb of time, keterangan waktu. Kemudian adverb of manner. Manner itu apa ya? Cara. Kemudian ada adverb of sequence. Nah, sequence itu berarti apa? Urutan. Good job, berarti sudah paham ya materi hari ini ya. Ada, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Clear enough? Sudah? Oke. Ya, thank you so much ya. Because time is up, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pertemuan klinik hari ini. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining. Oke, this class. Habis ini ada kelas lagi? Ada ya? Ada. Oke, kakak lupa deh ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman, nanti kan kita kan hari ini kan sudah melaksanakan klinik ya. Nah, berarti nanti Mister titip pesan untuk jangan lupa rating tentang keseruan belajar hari ini di aplikasi ya. Jadi nanti cari yang ada namanya Mister ya, nama lengkapnya itu Muhammad Aldi Nugroho. Nanti kalian bisa rating di situ, gitu ya. Oke, coba aja nggak kira-kira? Coba dicari di aplikasi terus ada rating MT, coba ada nggak di situ? Oh iya. Nah, coba itu kan banyak. Nah, cuman kan itu apa namanya yang bahasa Inggris sendiri apa sendiri gitu coba. Yang bahasa Inggris nama Mister nama lengkapnya Muhammad Aldi Nugroho. Oh iya ada. Ada, oke silakan biar nggak lupa diisi sekarang aja ya. Oke. Kalau sudah, minta berapa? ya terserah kalian dong ya. Kalian yang apa namanya merasakan hari ini tuh pembelajarannya biasa aja atau mudeng banget gitu ya, atau gimana gitu. Oh, BTW mudeng itu bahasa Tegal ya. Oke. Really comprehend. Kalau sudah, let me know please. 5 doang bintangnya. Iyalah, masa Harusnya 100. Oh, harusnya bintang 100 ya. Iya. Kebanyakan dong ya, nanti pegel jarinya kita ya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah mungkin cukup sekian dan terima kasih, boleh pulang silakan ya. Atau kalau ada mau kelas, ada kelas lagi berarti ya. Oke, selamat bergabung di kelas berikutnya. Goodbye. Oke. Udah kan? Oke, thank you.